Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang BM dimanapun Anda berada, hari ini Bang BM datang lagi mau berbagi kisah inspiratif dari banyak orang, dari kawan-kawan saya, mereka berbagai profesi. Dan hari ini saya ketemu dengan salah satu anak muda di Putus Sibau ini yang menurut saya layak untuk saya angkat kisahnya, untuk saya bagi kisah inspirasinya, terutama di bidang wirausaha. Nah, inilah dia. Bung Iam, ya, atau dikenal dengan Iam Elit. Iam Elit. Kalau nama aslinya apa Bung Iam? Nama aslinya Nanda Ikhwan. Nanda Ikhwan, jauh ya. Nama asli beliau adalah Nanda Ikhwan, tapi lebih dikenal di Putus Sibau ini dengan Panggilan Iam. Iam, yang punya usaha pangkas rambut dan juga laundry ya, termasuk juga ada usaha parfum. Nah, sahabat Bang BM semua, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol santai nih dengan Bro Iam. Saya panggil Bro Iam aja. Siap. Beliau panggil saya Bang BM. Bro Iam, ini bolehlah berbagi cerita dengan para sahabat Bang BM dimanapun berada ini, khususnya anak-anak muda Kapuas Hulu. Ini Bang Iam ini kan ceritanya perantau ya? Perantau dari Pontianak. Itu datang ke Putus Sibau ini kalau boleh tahu tahun berapa nih mulai datang sini? Ini mau dijawab dengan jawaban yang jujur. Yang jujur lah, yang jujur, yang jujur. Jawaban yang jujur atau jawaban... klise. Yang jujur, yang jujur. Okay. Ya. Tahun 2006. Tahun 2006 itu pertama sekali saya naik ke Putus Sibau. Tahun 2006. 2006. Itu usia berapa tuh, Mayang? Tamat SMA. Tamat SMA. Tamat SMA. Langsung merantau ke Putus Sibau. Aslinya Pontianak ya? Aslinya Batu Ampar. Oh, Batu Ampar, Kuburaya. Batu Ampar, Kuburaya. Kuburaya. Itu ceritanya merantau ke Putus Sibau ini ngejar cewek apa ada yang dikejar lain atau apa? Jujur. Ya, pertama karena mengenal dunia malam. Oh, berawal dari itu. Berawal dari dunia malam sebenarnya. Berawal dari dunia malam. Oh, ini pantasan tadi bilang mau ngomong jujur apa? Justru itu. Oke. Justru Ya, itu. lanjut. Nah, ini menarik. Berawal dari dunia malam, di mana waktu itu peredaran obat-obat terlarang lah judulnya. Narkoba ya? Narkoba yang saya dengarkan dari beberapa kawan di Putus Sibau Kapuas Hulu itu prospeknya sangat luar biasa. Cuma waktu itu saya ke Putus Sibau itu modusnya itu buka atau kerja barbershop atau pangkas rambut. Oh, itu modusnya. Ini menarik nih. Ini saya kayaknya agak serius dikit nih, karena ini kisah yang bisa jadi hikmah. Ini nanti ada titik baliknya ya. Ada, siap. Oke, lanjut Bang. Perjalanan yang saya tekuni di Putus Sibau itu saya awal-awalnya ikut orang kerja di barbershop atau pangkas rambut sambil bermain barang terlarang itu. 2006. Dari 2006. Lanjut Bang. 2006 singkat perjalanan, sebenarnya berita yang sudah saya dengarkan di Putus Sibau ini nama saya sudah harum di kepolisian. Oh, gitu ya. Nah, sudah harum di kepolisian. Dan pada tahun 2004 kalau nggak salah, 2004 itu saya ditangkap polisi. 2004 itu ditangkap. 2004. Dan posisi waktu itu alhamdulillah masih single, belum nikah. Waktu itu. Iya. 2004. Jadi cerita tentang kelamnya masa lalu ini yang kemudian membuat Betul. Bang Iam seperti sekarang ya. Ya, Artinya pelajaran masa lalu. pelajaran hikmah yang bisa kita ambil. Itu kalau boleh berbagi cerita dengan sahabat Bang BM ini, pemirsa kita ini, kenapa harus memilih seperti itu Bang Iam di masa itu? Kenapa tidak memilih yang lebih yang tidak berbahaya, yang artinya kita
usaha pun tidak khawatir. Kenapa harus waktu itu ini jalan itu harus dipilih? Ada Nah, penyebabnya nggak? sekaligus kita pesan untuk Ya, sekaligus pesan ini ya. pesan untuk kawan-kawan, apalagi generasi-generasi muda. Semuanya berawal dari pergaulan. Karena dinamakan narkoba, Iya, pertama orang-orang yang mengenal narkoba, pertama dia mengenal. iya. Mengenal. Ketika dia sudah mengenal, maka dia akan mencoba. Nah, ketika dia sudah mencoba, dia pasti akan mempunyai pemikiran untuk menjual. Itu sudah pasti. Itu kalau boleh tahu, Bang Iam ini kenal dengan barang itu semenjak dari apa? Dari SMA. SMA. SMA sudah kenal. Karena pergaulan tadi. Pergaulan. Saya kenal dengan barang itu. Jadi pertama ingin tahu, mengenal, Pemakai, ingin coba ya, ingin coba, oke, konsumsi, dan pada akhirnya jadi pengedar. menjadi pengedar. Karena kalau sudah jadi pengedar, otomatis di sini kita bisa menggunakan narkoba secara gratis. Kita dapat gratis, jual juga, menghasilkan. Jual juga, lebih prospek. Lebih prospek. Lebih prospek. Dan hasilnya besar ya. Hasilnya sangat luar biasa. Dan resikonya pun juga Resikonya juga luar biasa. luar biasa. Itu berapa lama tuh Bang Iam menjalani profesi seperti itu? Dari 2006 sampai 2014. Sampai ketangkap. Sampai ketangkap. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, karena mungkin dengan adanya kejadian seperti ini saya ditangkap polisi, dan alhamdulillah sekarang saya betul-betul meninggalkan narkoba. Dan kami sempat mendirikan beberapa organisasi anti narkoba, bahkan kami sering sekali sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya narkoba. Nah, cerita tentang ketangkap itu, oh ini kita belum masuk ke kisah bisnis nih. Kayaknya nggak bisa satu part ini, nggak bisa satu segmen ini Bang Iam. Ini harus dua segmen nih. Satu kisah tentang apa seorang pecandu narkoba yang taubat, ya kan? Yang kedua kisah wirausaha. Tapi nantilah kita lihat situasinya nih. Kalau memang segmennya panjang ini nanti kita buat dua versi, dua segmen. Boleh. Jadi kembali ke cerita tadi Bang Iam. Nih saya pengen biar cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Bukan hanya Bang Iam sendiri yang menikmati, yang merasakan dan menjalaninya, tapi bagi anak-anak muda yang sempat terlintas, Betul. ingin mencoba ke sana, ini ada cerita pengalaman kan? Dari tahun berapa ke sini tadi? Saya mencoba untuk mengedarkan barang terlarang itu mulai dari 2006. 2006. Saya mengenal narkoba itu mulai dari SMA. Udah dari SMA. Udah kenal. Jadi ketangkapnya tadi tahun 2014. 2014, sorry, 2014. 2014. 8 tahun ya? 8 tahun kurang. Nah, itu selama masa, ini boleh ngulik dikit nih, selama masa 8 tahun itu gimana tuh suasana bisnisnya itu, suasana usaha kayak begitu Bang Iam? Itu antara, saya membayangkan antara, kalau saya ya, takut berani itu gimana gitu. Selama 8 tahun, 8 tahun itu. dari 2006 sampai 2014 ya. itu saya tidak pernah tenang. Tapi Sama sekali tidak pernah tenang, Bang. menjalankan itu. Menjalankan tidak pernah tenang. Duit mudah. Akan tetapi rasa paranoid atau parno itu sangat tinggi. Itu ya. Kalau ketemu sama orang yang badannya besar tinggi, seperti dikejar orang. Ketemu sama polisi seperti dikejar orang. Jadi kalau kisah dunia malam Putus Ibau ini, Bang Iam ini udah nggak bisa dibohongi lah. Sudah hatam. Hatam sudah, paham betul ya. Sudah hatam. Iya. Baik dunia malam yang di kota lain, di Pontianak, Di Pontianak. Putus Ibau sudah hatam, dan mudah-mudahan Nggak ke situ lagi. tidak ke situ lagi, amin. Jadi 2014 ketangkap. Terus masuk pesantren ya. Masuk pesantren. Dan ketemu saya ya. Ketemu Saya kan? Ketemu. Masya Allah. Waktu itu saya bukan santri ya. Bukan santri. Saya ustadznya. Beliau ustadznya. Luar biasa. Peran dunia ini memang begini ya. Luar biasa. Jadi berapa tahun nih kalau boleh tahu nyantri di situ? Saya tuntutan pertama itu pasal 112, 113 dan 114. Kalau tidak salah seperti itu. Kepemilikan tanpa izin, pengedar dan pemakai. Karena waktu saya ketangkap itu kebetulan saya tengah membawa barang terlarang. Itu di mana ketangkapnya? Saya ketangkap di Kedamin di halte Simpang Darussalam, Di sana ya. Jadi itu memang udah diincar lama ya. Diincar lama. Ya soal waktu ya. Soal waktu.
waktu yang berbicara. Tapi disitulah awal ya, Di situ awalnya. titik balik Titik balik. Bang Iam seperti sekarang ini. Siap. Jadi berapa tahun tadi di sana? Dari tuntutan 1-4 akhirnya saya divonis 2 tahun. 2 tahun, menjalani 2 tahun. 2 tahun. Dan bisa berbagi cerita apa saja yang didapatkan selama di pesantren ini 2 tahun. Banyak sekali yang saya dapatkan. Luar biasa. Intinya hikmah yang saya dapatkan di dalam pesantren. Kita lebih menyebutnya pesantren. Iya, pesantren Karena lah ya. bagi saya tidak pernah masuk penjara. Iya. Ini bagi saya tidak pernah masuk penjara. Saya masuk ke dalam rutan itu atau penjara itu adalah saya anggapnya sebuah hikmah, sebuah pesantren, tempat saya untuk membenahi diri. 2 tahun saya manfaatkan untuk betul-betul belajar. Ya, lebih mendekatkan diri ya Mendekatkan diri Tuhan. kepada Allah, Ya. kepada Tuhan. Dengan yang kedua, di dalam rutan sendiri saya banyak sekali menulis perencanaan ketika saya keluar dari rutan. Sudah punya planning banyak hal. Sudah punya planning. Di antaranya inilah. Enggak, planning Udah. pertama saya nikah. Wow, planning pertama nikah. Saya wajib nikah. Waktu itu masih bujang ya? Itu bujang. Alhamdulillah masih bujang ya. Masih bujang. Jadi setelah itu planning- keluarnya tahun 2016-17 kurang lebih. 2017 awal. 17 keluar dari pesantren. Terus menikahnya 3 bulan setelah keluar saya menikah. dengan mantan pacar dulu. Mantan pacar. Siap. Yang masih setia menunggu. Masih setia menunggu. Alhamdulillah. Subhanallah. Biasanya kan kalau udah ujian begini ini tidak semua pacar yang setia Siap, menunggu. siap. Tapi yang ini setia menunggu ya. Justru itu saya berniat memohon kepada Allah, karena pada waktu itu kan memang yang mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi istri saya adalah non muslim, Oh, mu'alaf ya. mualaf, Subhanallah. Dan- Orang mana aslinya istrinya? orang putus Ibo juga. Om Tusiba juga. Dan memang doa saya setiap hari itu memang meminta agar diberikan hidayah. Alhamdulillah. Dan 2017 itu menikah. 17 langsung menikah. 3 bulan setelah keluar dari pesantren saya menikah. Nah, ini setelah mengalami katakanlah dunia hitam ya, dunia malam Siap. yang kelam seperti itu. Terus sempat katakan membersihkan diri di pondok ya, di pesantren. Ini beliau namanya penjara. Saya dulu aktif membina zamannya Bang Iam ini masih di pesantren di rutan. Jadi sering ketemu. sama Alhamdulillah lah bisa berbagi dengan beliau. Dan hari ini saya bangga betul sahabat Bang BM. Ketemu dengan beliau, usahanya udah berkembang, bahkan sekarang bagi ilmu ke saya. Nah, ini makanya saya di mana-mana kalau ada ilmu, saya nggak orang yang punya ilmu datang ke saya. Saya yang mendatangi ilmu. Luar biasa. Hari ini alhamdulillah saya ketemu sahabat saya. Nah, kita lanjut nih Bang Iam. Siap. Setelah semuanya masa lalunya seperti itu, terus Bang Iam terjadi titik balik, kemudian menikah dengan seorang gadis yang Bang Iam cintai, akhirnya berumah tangga. Nah, ini cerita memulai dari nol nih. Siap. Nah, ini gimana nih? Terutama dalam hal wirausaha nih Bang Iam, bisa dibagi kita. Keluar dari pesantren, saya kembali melihat kawan-kawan yang pernah gabung sama saya Di dunia yang lama di itu. dunia yang lama, di dunia yang itu. Mm-mm. Saya melihat perkembangan mereka sepertinya jalan di tempat. Nah, saya yang baru keluar dari penjara atau dari pesantren, sepertinya mereka yang di luar ekonominya sama seperti saya yang baru keluar dari pesantren. Artinya tidak perkembangan. Iya, iya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa lebih dari sebelum saya masuk pesantren dengan cara uang yang halal. Iya. Dan usaha pertamanya apa tuh? Pertama kali. Pertama saya fokus buka barbershop. Ya, pada besok. Barbershop Potong rambut ini ya. masih- Pangkas rambut. Iya, Langsung di situ sampai sekarang ya. Sampai sekarang, alhamdulillah. Itu waktu pertama buka itu ada kendala-kendala enggak? Banyak, Banyak ya. Nah, ya boleh nih cerita. banyak. Salah satunya awal dari saya menempati tempat itu sendiri banyak sekali yang apa bahasa yang masuk ke telinga saya, bahasa yang kurang enak didengar. Karena pertama Jadi, judulnya stigma ya. judulnya mantan Mantan narapidana. napi. Mantan Jadi narapidana. stigma itu begitu. Cuma secara perlahan saya Meyakinkan. mencoba untuk meyakinkan orang-orang
Dan saya juga melakukan sosialisasi anti narkoba itu sambil bekerja sambil sosialisasi anti narkoba. Ada komunitas ya? Ada. Dan juga memang secara pribadi saya juga mensosialisasikan, karena memang di barbershop saya rata-rata itu pelanggannya adalah remaja-remaja dan anak-anak sekolah. Jadi sambil usaha sambil mengedukasi anak-anak muda. Iya, tentang luar biasa. Ya, sahabat Bang BM. Bisnis tidak hanya orientasi duit, tapi bisa membagi cerita pengalaman kepada orang. Ini juga hal yang luar biasa. Bagi saya ini inspiratif. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi contoh banyak para pebisnis, baik pemula maupun yang sudah senior. Nah, terus kalau dari mulai merintis usaha barbershopnya sampai sekarang, itu udah berapa lama tuh Bang? Kurang lebih 6 tahun kali ya. Sudah 6 tahun ya. Kurang lebih 6 tahun. Jadi ketika mengalami awal-awal fase, kalau istilah kerennya turbulensi Ya, itu, siap. adanya stigma segala macam itu, lama enggak tuh Bang ya? Kurang lebih beberapa bulan gitu lah. Iya, iya. Ada 4-5 bulan cerita itu masih Tapi Masih. agak terasa gimana nggak? Ada enggak rasanya masih bahkan begini. Masyarakat, ada beberapa masyarakat yang ketika saya keluar dari setelah jadi mantan napi, Iya. pada waktu itu setelah barbershop saya sudah jalan dan saya kembali buka usaha yang lain. Salah satunya saya buat gedung walet dan Sudah punya walet juga? Punya. Alhamdulillah. Mantap. gedung walet dan beberapa kolam arwana. Oh, Ini sangat luar biasa nih. iya. Gitu ya. Masuk ke telinga. Jangan-jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Iya kan? Karena bisnis itu kan lebih cepat menghasilkan. Lebih cepat menghasilkan. Wah, seperti itu ya. Seperti itu. Luar biasa tantangan nih. Allah. Bahkan ada beberapa keluarga yang Justru orang dekat ya orang dekat. yang dekat. ngomongin seperti itu. Jangan-jangan Iam nih kembali si lagi. Iam kembali lagi. Nah, kalau dulu jadi pengedar, sekarang jadi agen kali ya, jadi bandar. Jadi banjar. Tapi gimana tuh menghadapi itu? Jalan terus ya? Jalan terus. Jalan terus. Intinya sekarang yang penting kita tidak merugikan orang, kita tidak berbuat kita tidak berbuat di luar aturan, baik itu aturan undang-undang maupun agama. Insyaallah tetap kita jalan. Tetap jalan. Ini Pangkas ini baru satu tempat atau ada cabang? Ada 2 cabang. Ada 2 cabang. 2 cabang. Satunya di mana? Di Pala Pulau di depan makam pahlawan. Oh, baru tahu saya. Ada. Udah lama yang cabang kedua nih? Udah lama. Alhamdulillah. Ramai juga di sana ya? Alhamdulillah lumayan. Mantap. Nah, seiring dengan waktu, ketika jalan nih, Pangkasnya, barbershopnya sudah bisa ditinggalkan lah, kayak bisa mandiri, sudah ngontrol-ngontrol aja. Nah, ini ceritanya bisnis laundry nih. Ini kapan nih dimulai nih? Laundry dengan merek brandingnya Elite Laundry. Nah, sahabat Bang BM, Elite Laundry. Wilayahnya di Kedaminulu ya. Lintas Selatan. Nah, dekat teras BRI ini. Jadi kalau yang malas ya, yang malas nyuci, ya kan, apalagi bujangan ya, ini datang ke sini nih. Nah, ceritakan dulu dikit nih, Bang Iam, tentang usaha laundrynya. Pertama, Elite Laundry. Elite Laundry ini punya moto, mari budayakan malas mencuci. Waduh, mari budayakan malas mencuci ya, supaya nyuci di sini ya. Supaya nyuci di sini. Luar biasa. Mari budayakan malas mencuci. Jadi pertama, saya mencoba untuk membuka usaha laundry karena pertama saya survei dulu. Di Putus Ibau, kalau saya perhatikan ini hanya masih bisa dihitung jari untuk usaha laundry. Ya, ya. Usaha laundry masih bisa dihitung jari, dan untuk harga sendiri dibandingkan kota-kota lain itu sangat jauh. Makanya saya sampai sekarang fokus sama usaha laundry. Dan yang lebih prospek sekali, saya di Putus Ibau ini bisa dikatakan mencetuskan atau yang pertama sekali membuka laundry spring bed. Laundry spring bed ya. Laundry spring bed. Siap jemput, siap antar. Siap antar. Tuh. Yang nggak usah pusing-pusing ya, tinggal call, siap ambil, siap antar nih. Spring bread yang udah banyak kutunya, yang udah banyak jamurnya. Siap. Ya, ini Elite Laundry ahlinya kan. Ahlinya. Ini kalau boleh tahu, Elite Laundry ini udah jalannya mulai berdiri kapan tuh? Kurang lebih 4 tahun. Udah lama juga. 4 tahun kurang lebih. Sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun. Alhamdulillah.
dan masih tetap eksis sampai Kita sekarang. eksis sampai sekarang. Nih, kalau udah tahu nih, supaya sahabat Bang BM ini tahu, apa sih yang membedakan Elite Laundry dengan laundry yang lainnya di Putus Ibau ini? Cerita Spring Bed tadi tuh, Iya, siap. apa lagi tuh? Pertama kita mempunyai garansi. Artinya setiap pakaian yang sudah kita kerjakan, baik itu dari pencucian sampai penggosokan dan penyetrikaan, itu ada bagian sortir. Apakah barang ini layak untuk kita keluarkan atau harus kita kerjakan ulang. Oh, sampai seperti itu ya? Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, Jadi kalau istilah tuh dalam bisnis tuh kendali mutu. kendali mutu. Ada yang mengendalikan mutu, Siap. belum layak untuk diantar kalau Kalau belum sesuai ya. belum sesuai. Ada tim khusus Ada ya. tim khususnya. Lanjut lah, mantap nih. Yang kedua, kita juga ketika pakaian yang sudah kita kerjakan, walaupun menurut kita ini udah layanannya dan mutunya kualitasnya sudah bagus, ketika sampai ke pelanggan, mereka mengatakan ini kurang bagus, kita terima dengan kita lakukan pencucian ulang. Jadi Gratis. siap dikomplain ya Siap dikomplain, dan siap diperbaiki. siap diperbaiki. Dan yang ketiga, Nah, yang ketiga nih. yang namanya laundry ini kan satu hari ini kan masuk ratusan kilo nih Bang. Ratusan kilo. Jadi tanpa kita sadari terkadang ada pakaian yang hilang. Kita Iyalah, sadari. Karena ratusan kilo gitu. Iya, ratusan kilo. Itu gimana tuh Bang? ini kita punya garansi penggantian 100%. Barang hilang gitu ya? Barang hilang. Mantap nih. Boleh nih kita coba. Saya juga belum pernah nyoba ke sini laundrynya. Nanti nih saya coba nih ke sini nih. Jadi rata-rata per hari berapa kilo? 100 kilo? Per hari kalau kita hitung dari sebelum pandemi, Iya, sebelum pandemi yang normal ya. Normalnya sebelum pandemi satu hari itu ngejar kurang lebih 300 kilo. Wih, Satu hari. Dengan 7 karyawan. 7 karyawan. Nah, ini nih. Penyerapan tenaga kerja. Ya, siap. Ini yang luar biasa dari wirausaha. Tadi saya lupa nanya tuh, yang barbershop berapa orang tenaga kerja? Barbershop ada 3. 3. Yang di sini. Yang di sini. Yang di sana? Yang di sana 2. 2, berarti udah 5 orang. 5. Memberikan makan kepada 5 keluarga, kan begitu. Betul. Nah, di sini 7. Sini 7. Ada berapa tuh, Bang? 5 tambah 7 udah 12. 12. Subhanallah. Jadi sekarang ini karyawan di laundrynya udah 7 orang. 7. Ini sebelum pandemi, Bang. Iya, memang. Karena maksudnya ya normal lah. Karena pandemi kan ya keadaannya seperti itulah ya. Kita bicara normal saja, yang normal. Nah, ini kan luar biasa. Ini kan udah mulai bergerak lagi nih ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan lah pandemi berakhir, Siap. kembali stabil lagi Amin, kondisi amin, kita. amin. Nah, ini cerita tentang laundry dan sudah masyarakat kita sudah tahu. Nanti kalau nggak percaya lebih baik mencoba ya, jangan hanya mendengarkan saja kan. Harus Siap. mencoba. Nah, ini ada satu usaha lagi yang saya lihat, tempatnya kebetulan gabung di barbershop ya. Nah, itu jualan. Nah, ini ada satu usaha lagi yang saya lihat, tempatnya kebetulan gabung di barbershop ya. Nah, itu jualan parfum. Parfum. Nah, itu kayaknya lumayan juga cuannya ya. Lumayan. Ah, boleh tuh cerita tuh gimana? Oke, bicara soal parfum, karena saya melihat parfum ini sudah menjadi kebutuhan pokok kayaknya. Kebutuhan pokok. Dan parfum-parfum yang saya jual itu bisa dikatakan banyak parfum yang tidak beredar di pasaran. Mantap tuh. Banyak yang tidak beredar Iya. dari pasaran, artinya begini. Saya selalu belajar untuk menciptakan parfum dengan aroma itu buatan saya sendiri. Oh, bisa dibuat ya? Bisa. Salah satunya saya punya parfum yang terkenal di Putus Ibau. Ketika itu kita tahu masalah Nisa Sabian. Iya, betul. Betul? Iya, betul. Betul. Ah, Terus Nisa Sabian ini kan disebut dengan pelakor. iya. Nisa Sabian sendiri ini parfum sendiri ini mempunyai merek yang namanya Nisa Sabian. Nisa Sabian dan parfum juga ada yang mereknya Skandal. Parfum Skandal saya mix dengan parfum Nisa Sabian. Ini saya ciptakan jadi aroma pelakor. Iya. Nama parfumnya pelakor. Dan ini mempunyai rahasia khusus ya, rahasia khusus tentang takarannya berapa-berapa. Dan parfum itu saya beri nama pelakor. 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 Dan laris di pasar. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Parfum ini Luar satu. biasa. Hah?
parfum trending 1. Luar biasa. Itu mereknya Plakor. Itu punya Bung Iam yang Punya saya. yang meraciknya. Saya yang meracik. Jadi jualnya keluar Putus Sibau juga? Kita juga sering kirim-kirim keluar. Wah. Jadi baru tahu saya, ternyata bisa di Bisa di mix. Bisa di mix ya. Oke, Bang Iam. Tadi kita udah cerita banyak ya tentang masa lalu, terus bagaimana titik baliknya, jalankan usaha bersama istri, sama keluarga, mulai dari pangkas, barbershop, kemudian laundry, kemudian usaha parfum. Nah, ini tentu akan membuat Bung Iam terus bersemangat kan untuk menikah. Insyaallah. Salah satu lagi kita lihat nih apa yang dilirik atau yang dilakoni oleh Bung Iam sekarang ini kan jadi YouTuber nih. Siap. Ini kelihatannya kalau saya lihat channelnya, kebetulan kami dengan Bung Iam ini sama-sama punya komunitas, namanya komunitas Kayu. YouTuber Orang Ulu atau Kayu. Kayu. Beliau ini udah esen, udah mulai ngumpulin dolar. Alhamdulillah. Nah, dan itu kan tidak mudah. Betul. Prosesnya panjang, perjuangan luar biasa. Nah, ini cerita tentang YouTuber nih, boleh dibagi nih pada kawan-kawan YouTuber pemula khususnya di komunitas kita. Oke, untuk kawan-kawan pemula, saya yakin Anda pasti mempunyai keluhan tentang subscriber yang hilang. Keluhan umumnya, para YouTuber pemula. Salah satunya ada keluhannya adalah subscriber yang hilang. Jangan ragu bro, saya pernah kehilangan subscriber lebih dari 300 subscriber. Tapi saya tidak patah arang, saya tidak patah semangat, saya terus berjuang dan alhamdulillah dalam waktu 6 bulan Kembali lagi. Dan naik terus. bukan kembali, Bukan kembali ya. tapi alhamdulillah puing-puing dolar sekarang sudah masuk. Oh. Jadi otomatis Otomatis. subscribe nambah terus, Subscribe jam tayang terus, nambah, tayang dolar terus, bertambah. dolar bertambah, alhamdulillah. Itu kasih semangat dong biar ada semangat. Oke, untuk kawan-kawan di komunitas YouTuber Orang Ulu, tetap semangat, upload video terus, seperti kata Abang Bem, orang yang gagal ialah orang yang Berhenti upload berhenti video. untuk upload video. Mantap nih, sama-sama itu kan promosikan dong YouTuber Oke, kita. jangan lupa bantu like, subscribe channelnya Bang Bem, Bang Channel. Bang Bem Channel agar bisa terus berkembang. Ya. Jangan lupa juga ditekan lonceng notifikasinya dan jangan lupa bantu like, subscribe dan komen Iam Elite Iam Edit 89 agar kita terus bisa berbagi. Ya. Nah, nih Bung Iam terakhir penutup cerita tentang Bung Iam sudah kita bagi. Kira-kira ini bisa lagi sebagai closing dari podcast kita ini, penutup dari pembicaraan. Bung Iam bisa memotivasi, menyemangati anak-anak muda dan juga orang-orang tua yang punya anak-anak remaja. Siap. Agar tidak mengalami seperti yang Bung Iam alami di masa mudanya. Oke, untuk penonton dimanapun Anda berada, pesan-pesan saya pertama untuk anak muda, jauhi narkoba, jauhi dunia malam, lakukan kegiatan yang positif. Insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih sukses. Oke, terima kasih. Baik, sahabat Bang BM dimanapun Anda berada, demikian tadi kisah inspiratif dari Bro Nanda Ikhwan atau Bung Iam, atau Iam Elite 89. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita petik ya, hikmah yang bisa kita ambil. Yang jelas, sahabat semua, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, setiap kejadian adalah ilmu. Sampai ketemu di podcast yang akan datang ya, dengan tokoh-tokoh yang berbeda yang menginspirasi kita semua, insya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.